Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang larangan pernikahan sesuku yang terjadi di suku Piliang Kampar. Pertama-tama yang kami bahas yaitu tentang pengertian kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan, meliputi cara berlaku, kepercayaan yang diyakini, sikap di kehidupan sehari-hari, dan juga hasil dari kegiatan manusia, khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Salah satunya pernikahan. Beberapa suku di Indonesia memiliki aturan sendiri tentang pernikahan, seperti larangan pernikahan yang terjadi di antara suku Jawa dan suku Sunda yang didasari dari sejarah Kerajaan Majapahit di tanah Jawa dan Kerajaan Pajajaran di tanah Sunda. Kemudian berkembang juga mitos suku Jawa dan suku Batak yang tidak cocok untuk dipersatukan dalam sebuah pernikahan, karena didasari oleh perbedaan karakter yang dimiliki oleh kedua suku tersebut. Lalu, terdapat larangan pernikahan sesuku yang terjadi di beberapa suku di Pulau Sumatera. Pernikahan sesuku yang dimaksud di sini adalah suatu hubungan pergaulan dan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang masih berhubungan satu suku. Salah satu suku yang melarang pernikahan sesuku adalah suku Piliang di Kampar. Kami berkesempatan mewawancarai salah satu tokoh adat suku Piliang di Kampar yang bergelar Datuk Balimau Sutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini saya akan mewawancarai salah seorang nenek mama tokoh adat persukuan Piliang Kenegrian Kampa yang bergelar Datuk Balimau Sutan. Apa pendapat Datuk tentang pernikahan satu sukuan? Kalau di dalam adat memang tidak dibolehkan kawin sesuku. Karena sesuku itu asal katanya sesusu. Yang kedua memang sesuku itu sejak nenek-nenek moyang tak dibenarkan kawin sesuku. Kedua, kenapa tidak boleh menikah sesuku padahal dalam agama tidak melarang selama bukan mahramnya? Memang dalam agama tak ada tertulis dalam ayat Quran ataupun hadis. Cuma perbuatan mereka itu menyusahkan orang lain. Tiap-tiap pekerjaan menyusahkan orang lain berdosa menurut agama. Apa yang bakal terjadi jika nikah sesama suku? Apakah ada sanksinya? Sanksinya tak ada. Cuma dilarang itu tak boleh nikah di negeri yang ditemui adat. Sebab di dalam adat tak boleh kawin sesuku. Kalau orang itu tak boleh dilarang, ya keluar daripada bumi adat. Misalnya dari Kampar ini tak boleh nikah di Kampar, keluar nikah daripada Kampar. Berarti orang tuh kalau di Kampar dia tak ada suku, sebab dia sudah kawin sesuku. Sebab di Kampar ini punya adat. Nah, adat yang dipertunaikan oleh nenek mama saja dulu kala. Dalam pantunnya, biok dalam somak, tiba di somak makan padi. Memang sejak di nenek sampai ke mama, 30 ke awak kini. Jadi boleh diganti sukunya tuh? Kalau di Kampar, orang tua masih duduk di Kampar, tak boleh pindah suku di Kampar. Tak boleh dia memijak bumi Kampar, harus pergi dari Kampar. Itu terserah dia lah. Nak pindah suku dia luar Kampar, tak pindah suku itu dialah punya hal. Namun kalau masih berpijak di bumi Kampar tidak boleh. Apakah nikah sesukuan masih diterapkan di daerah kita? Ia masih diterapkan, memang tidak dibenarkan. Di luar dari adat, apakah menurut Datuk boleh nikah sesuku? Kalau dari luar adatnya betul? Itulah tadi saya terangkan. Kalau dia pun tak boleh dilarang nikah sesuku, ya pergi daripada bumi adat. Nah, misalnya ke Pekanbaru, tapi tak boleh pulang ke kampung lagi. Kalau pulang ke kampung, satu-satu, misalnya pulang laki-laki. Laki-laki pulang ke rumah mak dia, yang perempuan pulang ke rumah. Lagi tuh, apakah yang nikah sesukuan itu bisa kembali ke kampung adat? Bisa dia kembali kepada adat, tapi dengan syarat. Pertama sekali,
dia cerai hidup ataupun cerai mati. Yang kedua, sampai dia di kampung terpaksa dia dijemput dengan 1 ekor kambing. Nah, disembelihkan kambing 1 ekor dan berdoa. Tapi dia mesti cerai hidup ataupun cerai mati. Sebab di kampung dia tak ada suku. Bila kembali dia ke kampung baru ada suku, tapi dengan syarat macam tadi. Adakah risiko penyakit pada anaknya tuh jika nikah sesuku? Kalau resikonya, kalau sejarah menurut datuk-datuk dulu, orang-orang ini sudah termakan sumpah namanya tuh. Sumpah nenek sekatimuno namanya tuh. Kadang-kadang orang tuh mesti ada efek sampingnya. Kalau tak ke anak, ke emak dia, salah satu. Nah, macam tuh. Ya, baik Datuk. Terima kasih. Itulah penjelasan mengenai pernikahan sesuku pada suku Piliang di Kampar. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.